ini juga penting kita berhati-hati ya. Jadi berhati-hati suami istri kemudian ada orang lain yang bukan anggota mahram. Siapa itu anggota mahram? Anggota mahram itu artinya adalah kalau ibu berarti saudaranya ibu, adiknya ibu, keponakannya ini namanya adalah masih dalam keluarga besar. Itu penting sekali. Kenapa? Sebab nanti jadi kan di dalam Al-Quran kan jelaskan ada namanya aurat di dalam keluarga yang tidak boleh dilihat orang lain selain tadi mahram tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, apalagi yang dimasukkan oleh ibu tadi, memang niatan ibu ini mulia sekali, menolong orang lain. Ini adalah salah satu bentuk empati dan simpati yang ini harus kita tumbuh kembangkan, tetapi harus ditempatkan pada tempat yang benar. Jadi karena apa? Kita punya suami. Jadi mungkin awalnya baik, tapi setan itu lama-kelamaan itu kan merusak pandangan kita. Terus akan ketika sedang ibu tidak ada, tinggal berdua, karena terus ada gesekan, bisikan tadi, daya kekuatan iman itu akan luntur. Maka pada saat itulah kemudian celah masuk, apa yang terjadi tadi itu akhirnya kemudian kejadian. Jadi awalnya tidak salah ibu, tetapi kemudian di dalam tadi ternyata temannya tadi yang dibilang tadi menelikung dari belakang tadi itu kan inilah yang terjadi. Karena itulah pentingnya kehati-hatian. Makanya di dalam hadis Nabi itu kan dijelaskan la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak dibolehkan orang berdua-duaan tanpa ada mahram yang mendampingi. Kenapa ada mahram mendampingi? Ada bertiga supaya tidak ada ruang bisikan dari luar masuk kemudian akhirnya mengganggu daya nalar seseorang, imannya rontok, akhirnya yang terjadilah tadi. Yang kedua ada hal penting Mas Farid, saya kira yang baru menjadi pelajaran kita semua, bahwa tadi ibu sebenarnya tidak salah ketika ada telepon berdering itu memang sudah biasa. Karena itulah pentingnya trust, bangunan kepercayaan. Jadi ketika orang sudah angkaftuka wa zawwastuka, saya nikahkan orang tua dari pihak perempuan, kemudian qabiltu nikah wa tazwija bimaril mat, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas, kan itu artinya adalah transaksi apa? Berumah tangga itu adalah ibadah. Beribadah. Karena beribadah apa? Seluruh aktivitas di rumah tangga itu harus dalam ridho Allah. Yang kedua apa? Trust apa? Saling tafahum, memahami apa? Saling mempercayai. Jadi nggak boleh ada suami tadi, kamu kenapa buka HP dan seterusnya. Memang istri tidak boleh mencari-cari di HP-nya kemudian kejurkan muncul, tapi tidak ada salahnya ketika berdering. Siapa tahu tadi misalkan, jangan-jangan orang berikan pekerjaan kan? Ternyata, lah itulah saya kira pentingnya kita tidak boleh ada main fair di luar kemudian akhirnya apa? Pada titik tertentu akan diketahui. Kalau dalam pepatah Indonesia kan sepandai-pandai tupai melompat, pada titik tertentu dia akan jatuh. Itu tadi salah satunya. Nah, Ibu Retno tadi di ujung telepon katanya wanita itu yang Ibu Retno tolong itu lagi pendarahan. Mohon maaf, udah sejauh mana perselingkuhan mereka berdua? Saya mendengar bahwa dia tuh katanya dikontrakin. Anak saya yang bilang pada saat itu, anak saya kan masih SMK, SMP. Ini anak yang dari pertama, suami yang pertama? Yang pertama sama yang kedua kan saya ikut. Yang kedua ini anak baru SMP waktu itu kan. Kan ada telepon rumah, udah masih ada ya. Diterima, di telepon, papa mana gitu kan. Terus dia tahu kalau itu Mbak Eti manggilnya ya. Ada katanya di kamar mandi. Terus cerita dia tuh anak saya sama saya kalau papa tuh sama tuh katanya sama yang pernah tinggal di sini. Hidup satu rumah tapi belum menikah. Oke, kemudian setelah tahu Bu Retno suami Ibu selingkuh, nah Ibu berapa lama bertahan lagi dengan suami kedua ini? 1 tahun, itu 14 tahun, tapi setahun dia selingkuh 1 tahun. Saya pergi dari rumah, saya ngekos sendiri. Anak-anak saya tinggal sementara. Saya bilang mama mau menenangin dulu. Anak-anak ditinggal sama bapaknya. Sama bapak. Terus akhirnya anak-anak nggak mau tinggal sama bapaknya, ikut sama saya. Itu Mas, abis dia bilang sama bapak juga nggak tenang, makan cuma mie terus setiap hari, nggak pernah dimasakin. Saya kan nggak tega sama anak saya bawa semua, saya ngontrak. Akhirnya saya minta cerai. Perselisihan antara orang tua pasti yang selalu menjadi korban anak. Iya. Jadi makanya kenapa Al-Quran dan hadis Nabi itu melarang keras terjadinya perceraian. Kalau perceraian pasti akan menyisakan permusuhan. Kalau tidak saling merelakan, permusuhan antara laki suami dan mantan istrinya, istri dengan mantan suami. Yang kedua, kalau punya anak, pasti korban yang terberat itu adalah anaknya. Pertama apa? Anak akan kehilangan figur teladan. Teladan siapa ini? Tidak ada. Yang kedua adalah anak akan mengalami
guncangan kejiwaan psikis mereka akan karena menyaksikan ada ini. Yang ketiga adalah anak akan melahirkan minder di depan teman-temannya. Karena itulah tadi yang kasus anaknya Bu Retno tadi mengalami paling tidak yang pertama guncangan jiwa. Kita belum tahu bagaimana kedepannya tentang keteladanan dari anak, tapi itu sudah dipastikan pasti kalau tidak dia mendapatkan teman yang lebih baik lagi. Lah tadi kemudian kita akan bisa mendapat pelajaran ya dari Bu Retno ini. Jadi itulah saya kira pentingnya para wanita-wanita memperhatikan asal-usul dari pihak suaminya supaya kasus yang pertama tadi tidak mengulang di kasus yang kedua tadi. Ya, lalu Bu Retno bercerainya itu resmi lagi. Resmi lagi. Kemudian Ibu berapa lama lagi setelah bercerai sehingga bisa ketemu sama calon suami yang ketiga ini? 2 tahun saya ketemu sama suami yang ketiga. Ketemu di mana? Saya cuma hanya nikah siri sama dia. Nikah siri sama dia. Saya dibohongin juga, ternyata dia juga punya istri di kampungnya. Di sini ngakunya dia sendiri, emang bener sendiri kali ya di sini, cuma saya nggak masuk ke sini. Nggak sempat terpikir itu. Nggak terpikir. Saya nikah siri sempat 8 tahun sama dia. Itu pun saya juga tertipu. Hutangnya banyak. Terus motor saya juga dijual, digadein. Untuk menebus saya juga nggak punya uang. Saya minta tolong sama teman saya. Akhirnya motor itu mau diambil dealer. Saya bilang daripada diambil dealer sayang, mendingan diterusin aja ke teman saya. Akhirnya teman saya yang nebus, terusin sama dia. Setelah itu saya sakit, terus masuk rumah sakit seminggu. Mungkin karena pikiran, karena saya juga kenapa kok nasib saya seperti ini terus, Pak Ustadz. Apa dosa saya gitu loh. Ya, Ibu Retno merasa tidak pernah beruntung dalam hubungan rumah tangga nih Pak Ustadz. Jadi begini Bu ya, Bu Retno, memang Allah itu memberikan apa ya, cobaannya ada macam-macamnya. Yang pertama ada ujian. Siapa orang yang diuji? Orang yang diuji itu adalah orang yang memiliki keimanan tinggi kepada Allah. Untuk apa Allah menguji? Allah hendak berniat untuk menaikkan makom hambanya ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, ada orang beriman tetapi melakukan kefasikan, dia bermaksiat, jauh dengan Allah, maka Allah berikan musibah. Teguran. Apa fungsinya musibah? Musibah adalah teguran supaya hamba ini mau ingat dan kembali kepada jalan Allah. Yang ketiga itu adalah adab. Apa itu adab? Orang yang ingkar terhadap Allah, tidak mempercayai Allah, mengingkari Allah dan nabinya, Allah berikan adab sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Gunanya apa adab ini? Untuk membuktikan kebesaran Allah sehingga dia nanti akan tersungkur dan kemudian menimbulkan iman kepada Tuhan. Lah, saya tidak tahu ya bagaimana perjalanan hidup. Mohon maaf ini Bu Retno ya, mungkin apakah Bu Retno selama ini mungkin jauh dengan tuntunan Allah apa tidak? Misalkan meninggalkan tuntunan Allah, berbuat ini, berbuat itu. Jadi kita harus apa? Kita harus belajar berintrospeksi pada diri kita. Jika ujian musibah atau ujian itu datang pada kita, kalau kita ini iman saya sedang tinggi apa tidak? Kalau iman kita sedang tinggi berarti bukan ujian. Oh ini berarti teguran. Berarti supaya apa? Supaya la'allahum yarji'un, supaya mereka orang diuji itu kembali pada jalan Allah lah. Caranya apa? Caranya kembali pada Allah. Kita apa? Mendekatkan diri pada Allah, angkat tangan kita memohon kepada Allah. Apa? Kita ingat doanya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah turunkan dari langit ke bumi itu kan apa? Doa Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku telah zalim, makanya Engkau turunkan. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni ya Allah padaku atas dosa-dosaku ini, lanakunanna minal zalim, sungguh kami akan termasuk orang yang zalim kepadamu. Nah, ini apa maknanya? Maknanya adalah gunanya pengakuan atas kedoliman. Dolim artinya adalah kita menganiaya diri kita sendiri yang seharusnya ini tidak kita lakukan, ini kita lakukan. Itu namanya dolim. Maka kita angkat tangan kita. Sebab Allah itu as-sami, Allah itu maha mendengar seberat apapun masalah hambanya. Allah itu semakin demen senang orang itu mengadu curhat kepada Allah di tengah malam. Tidak usah curhat kepada orang. Lah mudah-mudahan dengan cara curhat itu apa? Kita ada pengakuan diri kita, muncul ketenangan batin kita. Allah kemudian akan membimbing jalan kita. Jadi Bu Retno, yang perlu kita kuatkan adalah kita harus berhusnudzon kepada Allah. Jangan suudzon sehingga wah Allah mungkin kenapa ya? Mungkin Allah sedang. Yang kedua, kita harus ingat kalau Allah itu memberikan beban kepada hamba, ujian maupun cobaan, itu senantiasa sesuai dengan batas hambanya. Mungkin sedang Allah berikan teguran, masih ada batasnya ini. Lah mudah-mudahan
Bu Retno segera kembali pada tuntunan Allah, bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan ruang jalan kebaikan di kemudian hari. Pak Ustadz, doa apa lagi yang dipanjatkan Bu Retno nih selain tadi doa yang disanjatkan Nabi Adam pada saat dia diturunkan ke bumi? Yang kedua, Bu Retno harus banyak baca istighfar. Kita ingat para sahabat ketika dibimbing oleh Rasulullah SAW, apa yang malah apa? Kemudian Rasulullah membimbing untuk banyak beristighfar. Yang kedua, ada doa ini, Mbak Bu Retno, tadi kan ada himpitan ekonomi, kemudian ada dari orang tadi apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya Allah darikan kami dari kebimbangan, wal khazani dari kesedihan, wa a'udzubika minal azli, dan kami merasa lemah badan nggak bangkit lagi, wal kasali, dan rasa malas, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qarizal, ya Allah dan aku memohon kepadamu lepaskanlah dari himpitan hutang dan dari tekanan pressure orang-orang kuat yang menghimpit termasuk orang dalam tadi. Maka kata Nabi, ini diberikan pada salah seorang sahabat ketika sedang dihimpit dalam kesulitan. Mas Farid dan sahabat ini membaca doa ini diantaranya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Ibu Retno ya. Dicoba diamalkan, insya Allah bisa lebih tenang lagi dan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Yang paling penting adalah penuh berkah dalam kehidupan Ibu Retno ya. Makasih Mas Farid. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.